Ismail, anak sulung Abraham yang diusir bersama ibunya, mendapat janji dari Allah supaya dirinya bisa menjadi orang sukses kelak. Apakah hal ini yang membuat Sarah, istri Abraham, menjadi cemburu dan mengusir mereka? Apakah di kemudian hari keturunannya akan berselisih dengan keturunan Ishak? Saksikan kisah Ismail hanya di Fakta Alkitab. Kelahiran Ismail. Abraham dan istrinya Sarah sudah 10 tahun tinggal di Kanaan, namun keduanya belum dikaruniakan anak. Saat itu, Abraham sudah berusia 85 tahun, sedangkan Sarah 76 tahun. Dikarenakan lama tidak mempunyai anak, maka Sarah memberikan pelayannya bernama Hagar dari Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri atau selirnya. Menurut adat di Mesopotamia waktu itu, biasanya seorang istri yang tidak memiliki anak akan memberikan pelayannya tidur dengan sang suami, dan saat anak hasil hubungan suami dan selirnya itu lahir, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak sang istri. Lalu Hagar melahirkan seorang putra saat Abraham berusia 86 tahun, dan anak itu dinamai Ismail. Kejadian 16 ayat 15-16. Nama Ismail dalam bahasa Ibrani disebut Yishmael, yang memiliki arti didengar oleh Allah. Nama Ismail pertama kali muncul dalam Kejadian 16 ayat 11. Janji Allah kepada Ismail. Allah menjanjikan Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa besar, menganugerahi anak cucu yang banyak, dan akan muncul raja-raja dari keturunannya. Allah juga menjanjikan Abraham dan keturunannya dengan memberikan tanah Kanaan, dan perjanjian ini dipenuhi lewat Ishak. Meskipun Allah memilih Ishak, tetapi Allah juga memberkati dan menyertai Ismail. Alkitab menulis janji Tuhan kepada Ismail. Dalam Kejadian 17 ayat 20, Tuhan berkata kepada Abraham, "Tentang Ismail, Aku, Tuhan, telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Lalu Kejadian 21 ayat 13, "Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Meskipun menerima janji berkat dari Tuhan, namun Ismail bukanlah anak perjanjian. Kejadian 17 ayat 18-21 dan Galatia 4 ayat 21-31. Kehidupan Ismail. Ketika Ismail berusia 13 tahun, Ismail disunat bersama-sama dengan semua pria di rumah Abraham sebagai bagian tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 8-21 menceritakan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Yang menyebabkan Hagar dan Ismail diusir Abraham adalah karena kecemburuan Sarah dan bukan karena kesombongan Hagar. Sarah khawatir kalau warisan yang seharusnya didapatkan secara penuh oleh Ishak juga diterima Ismail. Abraham memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan agar berbuat demikian. Selain itu, Allah juga menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Kejadian 21 ayat 12-13. Meski diusir dari rumah Abraham dan terbuang, namun Allah tetap menyertai kehidupan Ismail dan ibunya. Mereka lalu menetap di padang gurun Paran, dekat dengan pegunungan Sinai, dan Ismail menikah dengan perempuan Mesir. Di sana Ismail bekerja sebagai seorang pemburu atau pemanah. Kejadian 21 ayat 20. Apa yang dilakukan Ismail menunjukkan bahwa keterampilan adalah keunggulan Ismail, dan berburu adalah pekerjaannya. Sama seperti Esau yang ditolak, juga merupakan seorang pemburu yang cakap. Keturunan Ismail. Ismail wafat di usianya yang ke-137 tahun dalam Kejadian 25 ayat 17. Dalam hidupnya, Ismail mempunyai 12 putra yang kemudian menjadi 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nama putra-putra Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya sesuai dengan Kejadian 25 ayat 12-15, yaitu Nebayot yang sulung, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yatur, Nafis, dan Ketma. Selain itu, Ismail juga memiliki seorang putri bernama Mahalat atau Basmat yang kemudian menjadi istri Esau, anak Ishak. Kejadian 28 ayat 9, Kejadian 36 ayat 3. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak.
Meski ada banyak kalangan yang menafsirkan Ishak dan Ismail di kemudian hari menjadi seteru, namun rupanya penafsiran itu tidak benar, sebab kedua saudara itu sama-sama memakamkan ayah mereka, Abraham. Dalam budaya Yahudi, itu merupakan tanda keakraban saudara-saudara. Abraham meninggal saat berusia 175 tahun. Baik Ishak yang saat itu berusia 75 tahun dan Ismail 89 tahun, keduanya turut menguburkan ayah mereka dalam gua Machpelah yang dibeli dari seorang Bani Het bernama Efron bin Zohar, letaknya di sebelah timur Mamre dekat Hebron. Kejadian 25 ayat 9-10. Selanjutnya, tidak ada perseteruan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail di kemudian hari. Alkitab mencatat bahwa ada seorang keturunan dari Ismail menjadi panglima pasukan Daud, 2 Samuel 17 ayat 24-25, dan seorang lagi menjadi kepala pengawas unta-unta keluarga Raja Daud, 1 Tawarik 27 ayat 30. Keturunan Ismail percaya Yesus. Kitab Kejadian secara eksplisit menghargai Ismail dalam sejarah Yahudi, dengan mencatat bahwa Ismail disunat bersamaan dengan Abraham, Kejadian 17 ayat 26. Alkitab juga mencatat bahwa Allah menyertai kehidupan Ismail, Kejadian 21 ayat 20. Selain itu, diyakini bahwa pada abad mula-mula, keturunan Ismail sudah menjadi bagian dari jemaat Kristus. Misalnya dalam Perjanjian Baru, kuat dugaan bahwa Bani Yetur, keturunan Ismail, telah menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 23-25, dikisahkan buah pelayanan Yesus yang sudah mencapai seluruh Syria, dan di dalamnya terdapat wilayah Iturea yang diyakini sebagai daerah Bani Yetur. Sementara itu, Bani Nebayot atau Nabatea sudah menjadi Kristen sejak abad 1 Masehi. Rasul Paulus dimuridkan di wilayah Arab, Galatia pasal 1, karena antara Damsyik, sekarang Damaskus, dengan Haran, ada penyebaran komunitas Kristen Arab, Nabatea atau Nebayot, keturunan Ismail pasca peristiwa Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2. Disebut keledai liar. Sebutan keledai liar begitu dekat dengan Ismail yang tercantum dalam Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Di kebanyakan kalangan Kristiani menganggap sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi perlu dipahami bahwa di dalam Alkitab, binatang keledai bukan binatang yang direndahkan. Bahkan berkat Yakub bagi anaknya yang bernama Isakar juga menyematkan kata keledai. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Keledai liar adalah orang yang merdeka dan tidak bergantung pada siapapun seperti yang diungkapkan dalam Ayub 24 ayat 5. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Keselamatan yang kita imani adalah keselamatan melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Abraham dari garis Ishak. Namun, bagaimanapun Ismail bukanlah musuh dari Ishak. Mereka bersaudara, bahkan secara bersama-sama menguburkan ayah mereka, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sebab di dalam peristiwa itu justru anak-anak Abraham yang lain, yang dari Keturah, tidak dicatat. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab tetap menghargai Ismail yang juga keturunan Abraham. Demikian fakta Alkitab Ismail anak Abraham. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!